Nggak tahu tadi sih itu ternyata pakai yang dulu. Halo? Sudah masuk ya? Sudah, Bu. Iya, ternyata jaringan Wi-Fi-nya ternyata salah. Kita kan, saya kan di rumah ada 2 jaringan lah, itu yang saya pakai tadi yang masuk sini, yang satunya yang biasa tidak saya pakai. Lah ini ternyata ya Allah setengah lebih ya. Ibu masuk padahal tadi jam 9.10 karena sholat dulu ya. 19.10. Aduh, mohon maaf sekali nih. Sudah kecapean. Mohon maaf ya, ini tadi Bu soalnya dari pagi sampai maghrib itu nguji sidang 3 orang sekaligus. Jadi baru selesai maghrib. Jadi sebetulnya malam ini sangat capek sebetulnya terus terang. Jadi nanti ya secukupnya ya, mungkin nanti biasanya ada tugas tidak? Tugas presentasi. Halo? Halo? Halo Ibu. Ibu. Kalau ada tugas presentasi ya presentasi dulu supaya nanti Ibu yang belakangan saja gitu. Ada enggak? Katanya Bu Tami kemarin sih ada, setiap pertemuan ada presentasi pokok bahasan. Ada enggak? Ada Ibu. Nah, kalau begitu presentasi dulu saja gimana? Nanti Ibu memberi komentar terakhir saja. Itu ya supaya tugasnya selesai. Ya, jadi penilaiannya nanti mudah-mudahan sebelum atau nanti pada saat UTS Ibu bisa menilai untuk yang sudah maju duluan gitu ya. Sebelumnya silakan mungkin mempersiapkan diri untuk beberapa Ibu tidak tahu karena Ibu baru masuk kelas ini sekarang ya. Jadi ini merupakan, mohon maaf, pengganti untuk Rebo yang akan datang ya, karena Ibu ada acara luar kota sehingga maju di malam hari ini. Kira-kira sudah siap belum? Kelompok berapa ini ya? 5 apa kelompok 6? Ibu tidak. Kelompok 4 Ibu. Ibu mohon izin share screen ya Bu. Oh ya. Mau screen share boleh. Tadi absennya sudah berhasil semua atau ada yang gagal? Untuk absensinya? Ibu nih harus buka lagi, soalnya nih baru barcode, Ibu harus buka yang satunya lagi. Silakan nanti Ibu buka dulu yang apa? Buka siap lagi saja untuk melihat jumlah. Tadi 67 yang sudah absen. Cuma kan Ibu nggak tahu ini yang ada yang masih silang atau tidak, harus dilihat dari siap lagi. Ya, mungkin bisa dipersiapkan, silakan. Baik Ibu. Sebelumnya PPT-nya apakah sudah terlihat? Sudah, kalau tempat Ibu sudah. Baik. Saya buka saja ya Bu, langsung saja ya Bu. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Ibu Rice selaku dosen pengampu mata kuliah biokonservasi, dan tak lupa teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik jasa lingkungan kawasan konservasi. Next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Sekar Ayu Wulandari, yang kedua ada Veralita Korin Panjaitan, Thomas Ardian Budi, Devi Salsabila, Ana Prismalistiana, Priscilla Sita Kirana, dan Cheryl Rina. Next. Langsung saja dilanjutkan oleh teman kami. Silahkan. Baik.
Yang pertama yang akan kami bahas yaitu definisi dan fungsi jasa lingkungan. Jasa lingkungan sendiri itu didefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya itu dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan atau yang biasa disebut stakeholder dalam rangka membantu memelihara dan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dan mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan. Dalam definisi yang lebih lugas, dapat dijelaskan bahwa jasa lingkungan itu merupakan produk sumber daya alam hayati dan ekosistem berupa manfaat langsung atau tangible dan manfaat tidak langsung intangible yang meliputi antara lain jasa wisata alam atau rekreasi, jasa perlindungan, tata air atau hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir, keindahan, keunikan, keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon. Boleh di next. Fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dengan tetap menjaga kelestarian alam demi memenuhi kebutuhan hidup generasi saat ini dan generasi yang akan mendatang. Baik, untuk selanjutnya yaitu klasifikasi jasa lingkungan. Next. Menurut Millennium Ecosystem Assessment, klasifikasi jasa lingkungan dibagi menjadi 4, yaitu fungsi penyediaan, fungsi pengaturan, fungsi budaya, dan fungsi pendukung. Next. Yang pertama yaitu jasa ekosistem penyedia. Dibagi lagi menjadi jasa ekosistem penyedia pangan, di mana ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik tanaman dan hewan, dan air, contohnya ikan, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Selanjutnya yaitu jasa ekosistem penyediaan air bersih. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih, yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah. Bahkan air hujan juga dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri, maupun jasa. Next. Selanjutnya yaitu jasa ekosistem penyedia energi. Ekosistem memberikan manfaat bagi penyediaan energi yang berasal dari fosil, energi alternatif, biomasa, hutan, dan tanaman kayu-kayuan. Selanjutnya, jasa ekosistem penyediaan serat. Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Lalu yang terakhir, ada jasa ekosistem penyediaan sumber daya genetik, di mana ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomi serta bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Next. Selanjutnya yaitu yang kedua jasa ekosistem pengaturan. Yang pertama jasa ekosistem pengaturan iklim. Yang dimaksud dengan jasa ekosistem pengaturan iklim di sini, ekosistem secara alami ini memiliki fungsi jasa pengaturan iklim seperti pengaturan suhu, kelembapan dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Nah, fungsi pengaturan iklim ini dipengaruhi oleh faktor biotik seperti vegetasi dan juga ketinggian tempat dan bentuk lahan. Yang kedua yaitu jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir. Yang dimaksud dengan siklus hidrologi di sini itu pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan juga pengaliran. Siklus hidrologi yang normal ini akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan, seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Boleh di next. Yang ketiga yaitu jasa ekosistem pengaturan, pencegahan, dan perlindungan dari bencana. Ekosistem ini itu juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana, khususnya ini bencana alam seperti kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor,
badai, dan juga tsunami. Dan ini berhubungan erat dengan keberadaan bentuk lahan. Kemudian yang keempat, jasa ekosistem pengaturan pemurnian air. Di sini ekosistem itu memiliki kemampuan untuk membersihkan pencemar melalui proses-proses kimia, fisik, biologi yang secara alami itu berlangsung dalam badan air. Nah, kemampuan pembersihan atau pemurnian air ini secara alami itu memerlukan waktu dan juga dipengaruhi oleh tingkat beban pencemar dan pemulihan alam. Maksud saya, dan teknik pemulihan alam. Kemudian, boleh di next. Yang kelima yaitu jasa ekosistem pengaturan, pengolahan, dan penguraian limbah. Jadi di sini ekosistem itu memiliki kemampuan untuk menetralisir zat organik yang ada di dalam air limbah. Alam itu menyediakan berbagai macam mikroba yang memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan juga tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Kemudian yang keenam, jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara. Kualitas udara yang baik itu merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Dan kualitas udara ini sangat dipengaruhi oleh interaksi berbagai polutan yang diemisikan ke udara dan juga faktor seperti angin, suhu, hujan, dan juga sinar matahari. Kemudian yang terakhir yaitu jasa ekosistem pengaturan penyerbukan alami. Yang dimaksud jasa ekosistem pengaturan pengendalian hama dan penyakit di sini, ekosistem itu secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui maaf saya ulang. Jadi di sini ekosistem itu menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami, khususnya lewat tersedianya habitat yang di dalamnya itu ada spesies yang hidup sebagai pembantu atau agen penyerbukan alami. Nah, habitat alami seperti hutan dan juga area atau daerah bervegetasi ini umumnya menyediakan media atau agen spesies sebagai pengatur penyerbukan yang lebih melimpah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian jasa ekosistem ini diklasifikasikan lagi menjadi jasa ekosistem budaya, yaitu meliputi yang pertama tempat tinggal dan ruang hidup, di mana ekosistem memberikan ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Kemudian, rekreasi dan ekoturism, di mana ekosistem menyediakan fitur landscape, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai bentuk bentang alam serta keunikan dan keanekaragaman hayati memberikan ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Yang ketiga yaitu estetika, di mana ekosistem bentang alam seperti laut, pegunungan, lembah, pantai, dan lainnya sebagainya telah memberikan nuansa keindahan alam dan nilai-nilai estetika dan memiliki nilai jual. Next slide. Selanjutnya terdapat jasa ekosistem pendukung, yaitu dibagi meliputi yang A, jasa ekosistem pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan, di mana ekosistem itu memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi, tentunya antar lokasi. Yang kedua yaitu jasa ekosistem mendukung siklus hara atau nutrient cycle, di mana proses dari serapan hara, yaitu akumulasi hara terdapat pada tubuh tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang bervariasi sesuai dengan kondisi tumbuhan. Selanjutnya, terdapat faktor iklim dan jenis tanah yang berbeda-beda sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi. Next slide. Yang ketiga yaitu jasa ekosistem pendukung produksi primer, di mana ekosistem memberikan jasa produksi primer berupa produksi oksigen dan penyediaan habitat spesies. Ekosistem memberikan jasa penghasil oksigen sekaligus mengurangi kadar karbon dioksida dan populasi udara di bumi. Jasa produksi oksigen bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan. Yang terakhir yaitu jasa ekosistem mendukung biodiversitas atau perlindungan plasma nutfah. Ekosistem telah memberikan jasa biodiversitas di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk daratan,
lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu ada implementasi jasa lingkungan. Boleh di next? Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan atau disebut IUCPL adalah bentuk izin usaha yang diberikan kepada perorangan dan atau badan hukum untuk dapat melakukan pemanfaatan pengusahaan jasa lingkungan yang berada di dalam kawasan hutan atau ekosistem tertentu. Contoh-contoh jasa lingkungan adalah jasa wisata alam, jasa perlindungan tata air atau hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir, keindahan dan keunikan alam, lalu ada penyerapan dan penyimpanan karbon atau carbon offset. Next. Konsep imbal jasa lingkungan air adalah konsep berbagi manfaat dan tanggung jawab di mana masyarakat, kelompok usaha, atau lembaga-lembaga non-komersial serta pemerintah yang memanfaatkan air dari dalam kawasan hutan harus turut serta dalam menjaga kelestarian hutan dan sumber air. Konsep imbal jasa lingkungan sangat memungkinkan untuk diterapkan dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya air. Hal ini dikarenakan karena mekanisme imbal jasa lingkungan air mampu mendorong masyarakat untuk melestarikan tegakan hutan, dapat meningkatkan kualitas alam, melindungi lingkungan, sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat lokal, meningkatkan kepedulian dan rasa memiliki masyarakat sekitar terhadap hutan dan sumber air. Next. Selanjutnya, peran stakeholder dalam implementasi imbal jasa lingkungan. Stakeholder adalah semua pihak, baik secara individu maupun kelompok, yang memiliki perhatian yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan. Berdasarkan keterkaitannya, stakeholder dibedakan menjadi dua, yaitu stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder primer adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu sumber daya, baik sebagai mata pencaharian ataupun terlibat langsung dalam eksploitasi. Yang kedua ada stakeholder sekunder, adalah pihak yang memiliki minat atau kepentingan secara tidak langsung, atau pihak yang tergantung pada sebagian kekayaan atau bisnis yang dihasilkan oleh suatu sumber daya. Next. Pembayaran jasa lingkungan merupakan pemberian penghargaan berupa pembayaran, kemudahan, keringanan pada pelaku pengelola penghasil jasa lingkungan dari suatu kawasan hutan, lahan, atau ekosistem. Jenis pembayaran jasa lingkungan dapat berupa dana, kompensasi, atau insentif, dana konservasi, dan dana-dana lainnya untuk kepentingan pengelolaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan atau ekosistem tertentu. Ada 4 aspek yang ditekankan dalam konsep imbal jasa lingkungan, yaitu transaksi sukarela, jasa lingkungan yang terdefinisikan dengan baik, pembeli dan penjual, dan persyaratan transaksi. Next. Berikut adalah daftar pustaka untuk penyusunan PowerPoint kelompok kami. Next. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok 4 yang sudah memaparkan materinya. Dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menggunakan fitur raise hand atau bisa juga menggunakan room chat. Saya buka 3 penanya terlebih dahulu ya. Terima kasih. Baik, langsung saja ada Firmansyah. Kepada Firmansyah, kami persilahkan. Untuk kelompok 4, tolong yang tanya dicatat ya. Baik, Ibu. Nanti laporkan ke Ibu sekalian PPT atau di bawah PPT-mu boleh pertanyaannya dari sini ini gitu. Baik, Ibu. Silahkan Firmansyah.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Firmansyah izin bertanya. Jadi tadi dijelaskan bahwa jasa ekosistem itu merupakan sesuatu yang dapat ekosistem sediakan untuk manusia dan jasa ekosistem itu menjadi dasar penilaian suatu ekosistem. Lalu bagaimanakah keadaan suatu ekosistem? Lalu bagaimanakah keadaan suatu ekosistem dapat dinilai sebagai ekosistem yang baik? Karena suatu ekosistem itu pasti tidak bisa memberikan setiap jasa yang ada. Jadi bagaimanakah penilaian suatu ekosistem itu bisa dinilai sebagai ekosistem yang baik? Terima kasih. Terima kasih kembali Firmansyah. Saya tampung terlebih dahulu pertanyaannya, kemudian saya persilahkan kepada Devi Raj untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Raj Angeli. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok 4 mengenai implementasi imbal jasa lingkungan yang telah dijelaskan tadi. Menurut kelompok 4, apakah imbal jasa lingkungan ini sudah diterapkan dengan baik di negara Indonesia ini? Dan mohon dijelaskan alasannya. Terima kasih. Terima kasih kembali Devi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman? Baik, kepada Dela Anissa, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dela Anissa izin bertanya. Lalu bagaimana apabila suatu ekosistem itu terjadi kerusakan, entah karena bencana alam ataupun karena kegiatan dari manusia? Jadi bagaimana jasa lingkungan yang diberikan oleh ekosistem tersebut untuk mendukung kehidupan manusia? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali Dela. Ibu dan teman-teman, kami mohon waktunya sebentar untuk diskusi ya Bu. Ya, silakan.
Saya mau mencoba menjawab punya Firmansyah, Bu. Jadi untuk Firmansyah kan tadi bertanya ekosistem itu dapat dinilai baik, yang baik seperti apa. Nah, jadi ekosistem yang baik itu kan berarti bisa dikatakan seimbang ya. Nah, ekosistem yang seimbang itu bisa terjadi apabila komposisi di antara komponen-komponen penyusun ekosistem seperti komponen biotik dan abiotiknya itu berada dalam keadaan seimbang atau berada dalam porsi yang seharusnya, baik dari jumlahnya maupun perannya di dalam lingkungan. Seperti itu, Firmansyah. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi. Berarti ekosistem yang baik itu bisa menyediakan berbagai jasa-jasa yang tadi itu ya? Izin menjawab ya Firmansyah. Iya, tadi dikatakan bahwa ekosistem itu dikatakan seimbang kalau komposisi dari antara komponen-komponen biotik, abiotiknya itu kan dalam keadaan yang seimbang atau porsi yang seharusnya. Nah, tadi juga dijelaskan kalau ekosistem itu punya fungsi jasa macam-macam tadi. Jadi sebenarnya ekosistem atau alam itu sendiri itu punya pengaturannya sendiri gitu. Seperti tadi siklus hidrologi, terus pembersihan bahan pencemar dengan mikroba yang tersedia di alam kayak gitu. Nah, tapi kembali lagi meskipun punya pengaturannya sendiri, tapi kalau diberi beban yang terlalu banyak, tadi contohnya tingkat pencemarannya terlalu tinggi, ya bisa melebihi kapasitas ekosistem itu sendiri gitu. Lama-lama nanti bisa rusak kayak gitu. Gitu Firmansyah. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Permisi, izin masuk. Saya Devisa, izin menjawab pertanyaan dari Deviraj Angeli, yaitu apakah imbal jasa pada lingkungan sudah diterapkan dengan baik di Indonesia? Mohon dijelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, imbal jasa itu sebenarnya sudah diterapkan dengan baik di Indonesia, tapi belum merata ke segala arah. Mungkin hanya di tempat-tempat tertentu yang benar-benar menjaga lingkungan dan ekosistem itu lebih utama dan lebih penting supaya berkesesuaian dengan kemajuan teknologi dan kemajuan masyarakatnya. Namun terdapat berbagai peraturan yang mengawalnya jika diberlakukan dengan tujuan yang menyimpang atau tidak sesuai. Seperti contohnya pada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan
dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. Jadi tidak meratanya misalnya seperti di daerah kota-kota besar itu tidak semuanya melakukan penjagaan lingkungan seperti misalnya ada yang mengembangkan perindustrian atau kota-kota, pusat kota-kota, tapi mereka menghilangkan banyak daerah serapan air sehingga menyebabkan hujan dan banjir besar seperti itu. Namun ada juga misalnya kota-kota besar yang mereka mementingkan dan mereka menganggap sangat utama untuk mengedepankan pentingnya menjaga ekosistem agar berjalan berdampingan dengan kemajuan kota tersebut. Namun ada juga seperti di kebanyakan di pulau-pulau luar Jawa di mana hutan-hutan dan kawasan-kawasan masih banyak yang belum tercapai atau dijamah oleh manusia sehingga masih terjaga keaslian dan kealamian ekosistem tersebut. Jadi belum diterapkan imbal jasa sampai ke tempat-tempat terpencil tersebut. Jadi ada yang masih terjaga keasliannya sehingga belum diterapkan imbal jasa. Juga ada yang tidak terlalu mementingkan untuk melakukan imbal jasa tersebut. Jadi menyimpang dari peraturan-peraturan yang mengawal imbal jasa tersebut. Kurang lebihnya begitu yang dapat dijelaskan. Mohon koreksinya Ibu jika ada yang kurang. Sebelumnya apakah Devi Raj menjawab? Sudah jelas, Devisa. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih kembali. Sudah terjawab semua ya? Atau masih ada satu ya? Masih ada satu Ibu, masih didiskusikan. Ya, silakan. Ya, baik.
Permisi, izin masuk. Saya izin menjawab pertanyaannya Dela. Jadi yang pertama itu kita perlu ketahui bahwa jasa ekosistem itu kan keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem. Apabila ekosistem tersebut mungkin rusak, bisa jadi karena ulah manusia misalnya, yang mungkin mengeksploitasi terlalu berlebihan pada suatu wilayah, maka menyebabkan jasa ekosistem pada wilayah tersebut itu rendah. Nah, karena keuntungannya pada manusia itu lebih sedikit karena terbatasnya sumber daya. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan atau dari Dela ada tanggapan? Izin menambahkan sedikit. Kalau misalnya ekosistem sudah rusak, tapi pada dasarnya setiap ekosistem itu memberikan respon terhadap suatu gangguan. Nah, tanggapan ekosistem terhadap gangguan ini sesuai dengan daya lentingnya, di mana daya lenting ini merupakan sifat ekosistem yang memberikan kemungkinan ekosistem tersebut bisa pulih kembali menuju ke arah keseimbangan semula sebelum terjadinya gangguan atau bisa disebut kerusakan tersebut. Contohnya seperti kerusakan yang dibuat oleh manusia seperti eksploitasi besar-besaran atau kebakaran hutan, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kelompok 4 buat jawabannya. Sudah ya mungkin ya. Iya Ibu, kalau begitu kami izin menutup presentasinya kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hanya menanggapi sebentar ya, sedikit sebentar. Nanti untuk materi Ibu tadi belum sempat upload ya di Kulon. Nanti akan Ibu upload dari materi dari Ibu. Jadi Ibu di sini hanya ingin cerita saja tentang jasa lingkungan. Ya. Jasa lingkungan. Tadi sudah disampaikan apa toh itu jasa lingkungan, ya. Tadi dari kelompok 4 sudah menjelaskan ya tentang apa itu jasa lingkungan ya. Jadi manfaat yang diperoleh masyarakat dari hubungan tadi timbal balik ya antara lingkungan hidup, tumbuhan, binatang ataupun intinya faktor-faktor biotik dan abiotik ya. Jadi kan kalau kita bicara tentang ekosistem kan kita bicara tentang hubungan ya, hubungan antar keduanya, baik hubungan organisme ya, baik tumbuhan, hewan, jasa-jasa ternik ataupun kelompok-kelompok abiotik ya. Abiotik itu macam-macam ya, ada iklim, ada suhu, dan seterusnya. Nah, kalau menurut PP nomor 46 ya, tahun 2017 itu ada definisi tentang jasa lingkungan ya menurut regulasi di Indonesia. Jadi untuk jasa lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan diantaranya mencakup tadi penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya tadi yang mungkin lebih panjang lebar tadi yang disampaikan oleh kelompok 4 ini ya. Jadi tadi termasuk ada produk-produk sumber alam hayati ya, yang
bermanfaat secara langsung atau yang bermanfaat atau mempunyai manfaat yang tidak langsung, tadi intangible ya. Sehingga di sini untuk jasa-jasa lingkungan ini tentunya kita juga berpedoman pada peraturan pemerintah yang nomor 6 tahun 7, itu juga ada berkaitan dengan tata hutan ya, penyusunan rencana pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan. Jadi pemanfaatan jasa lingkungan ini kegiatannya untuk memanfaatkan potensi ya. Tentunya yang tidak merusak lingkungan ataupun kehidupan manusia. Ya, tadi sudah dijelaskan klasifikasinya, jadi Ibu tidak akan menyampaikan lagi ya, nanti bisa Ibu sampaikan atau Ibu upload di Kulon saja tentang tadi ya klasifikasi jasa lingkungan, ada lingkungan penyedia, kemudian ada apalagi itu tadi pengaturan, regulating, ya, lingkungan budaya atau kultural, kemudian ada pendukung, ya, supporting, jadi layanan yang diperlukan untuk produksi semua layan ekosistem. Ya, jadi sebetulnya untuk apa ini jasa lingkungan itu sebetulnya ada kajian ya yang tentang ekosistem MEA tadi, Millennium ya, Millennium Ecosystem Assessment. Ya, itu dilakukan oleh PBB pada tahun 2005, mengidentifikasi dan mengkaji 20 macam jasa ekosistem. Ya. Tapi ada tiga yang mendapat perhatian secara internasional dan mendapatkan dana yang cukup besar, ya, terutama tentang mitigasi perubahan iklim. Kemudian ada konservasi keanekaragaman hayati, terus ada jasa DAS atau daerah aliran sungai, itu yang menjadi perhatian secara internasional. Ya, jadi ada tadi pemanfaatan jasa lingkungan atau PJL, ya, atau kalau istilahnya adalah Payment for Ecosystem Service atau PES. Ya. Jadi PES ini memberikan insentif kepada masyarakat ya, atau pemilik tanah untuk mengelola tanah dan sumber alam mereka dengan cara tadi menghasilkan jasa ekologis yang berkelanjutan. Ya, jadi PES ini merupakan transaksi sukarela ya, untuk jasa lingkungan tadi yang telah kita definisikan secara jelas ya. Jadi ada beberapa mungkin di dalam transaksi PES tadi atau jasa lingkungan tadi, ya, pemanfaatan jasa lingkungan itu menyediakan atau membayar bentuk lain imbalan kepada tadi pemilik lahan atau perorangan. Itu ya tadi di paparan juga sudah disampaikan. Jadi tentunya ada syarat-syarat tertentu. Ya. Kalau kita lihat ya untuk jasa lingkungan ini mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ya, jadi jasa lingkungan ini dia akan menyediakan ya manfaat yang bisa diperoleh. Ya, kemudian ada mekanisme keuangan atau mekanisme pembayaran tadi ya imbal jasa ya, sehingga bisa pengguna
sifatnya ya, ekologi ekonomi. Jadi pada jasa lingkungan yang dihasilkan dari interaksi ya, interaksi antara ekologi dan ekonomi tadi, tentunya ini harapannya ya bisa bermanfaat lah bagi kehidupan manusia. Yang tadi yang sudah disampaikan ada jasa termasuk jasa pengaturan, penyediaan, jasa sosial budaya, ya. Jadi nilai yang diperoleh dari ekosistem dapat digunakan manusia sebagai modal penghidupan, misal gitu ya. Jadi di sini kalau kita bicara tentang imbal jasa lingkungan, ya, ini sebetulnya salah satu konsep yang diterapkan supaya masyarakat mendapatkan hubungan timbal balik ya, dalam menjaga suatu ekosistem, terutama ekosistem pada wilayah atau pada masyarakat ya paling dekat ya, misalnya masyarakat sekitar hutan misalnya, itu harus mungkin bisa kita libatkan ya di dalam menjaga ekosistem tadi yang ada di sekitarnya. Sebetulnya produknya tadi bisa bermacam-macam, ya. Bisa apa tadi produknya, produk imbal jasa ini mungkin dia bisa menyediakan jasa ekowisata tadi misal, ataupun jasa perlindungan tata air atau kesuburan tadi, macam-macam ya, keanekaragaman hayati termasuk di situ, serta kalau kita bicara tentang hutan tentunya ada penyimpanan karbon gitu ya. Jadi ini yang sangat oleh PBB itu yang diutamakan itu ya, menjaga keanekaragaman hayati, ya, flora ya, karena merupakan penyimpan karbon yang bagus, yang terbesar. Ya. Kemudian konsep pengelolaan dengan beri insentif ekonomi kepada masyarakat yang menjaga hutan misalnya. Ya, jadi mendorong masyarakat atau sebagai pendorong ya, masyarakat memanfaatkan hutan sekaligus juga melindungi. Jadi untuk mekanisme pemberian intensif itu tujuannya sebetulnya berupaya untuk menurunkan emisi ya, dengan melindungi hutan tadi. Jadi ada seorang tokoh juga ya. Jadi yang memang dia sudah menjaga hutan sejak awal ya, sejak zaman ada pembalakan liar secara besar-besaran ya, zaman tahun 70-an itu kan penebangan hutan itu kan dengan liarnya, sehingga kan sampai saat ini kayu-kayu yang dihasilkan seperti kayu meranti yang di Kalimantan, bengkire kan sudah semakin sedikit ya. Jadi sehingga untuk bangunan-bangunan rumah ataupun untuk meubiler ya, itu sekarang kalau dengan menggunakan kayu sudah sangat jarang, sehingga ini menimbulkan kekurangan pasokan ya, sumber dayanya sudah tidak ada ya, sehingga itu juga menyebabkan banyak produksi meubiler di Indonesia juga karena pasokan bahan bakunya juga sudah nggak ada ya, karena ada pembalakan yang terus-menerus. Pada tahun 70-an kan hutan banyak rusak juga ya, di samping alih fungsi untuk lahan yang lain, juga pembalakan juga marak. Sehingga saat ini hutan-hutan itu sudah dikelola sebetulnya oleh desa. Ya. Sehingga desa itu sudah
mempunyai aturan-aturan, ya, bikin aturan-aturan pemanfaatan yang tentunya berkelanjutan. Nah, ini juga termasuk salah satu yang bisa menyediakan jasa itu, ya. Sehingga untuk masyarakat di sekitarnya atau desa tadi bisalah dikasih insentif ya oleh pemerintah atau mungkin dia punya aturan-aturan tertentu, ya. Jadi misalnya karena masyarakat dijaga oleh desa, ya mungkin silakan kalau masyarakat kalau mau mengambil hasil hutan diperbolehkan, tetapi jangan ambil kayu, gitu ya. Jadi dilarang menebang, misal. Jadi ada aturan-aturan sendiri bagi masyarakat desa, ya, atau ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ya. Jadi misalnya masyarakat tidak boleh membuka lahan tadi atau menebang pohon yang termasuk hutan desa. Sehingga di sini juga untuk misalnya kalau untuk konversi ya mungkin diambil beberapa bagian saja, ya. Kemudian mereka harus dibayar misalnya per tahun atau bagaimana caranya, ya gitu. Jadi masyarakat sekitar harus mendapatkan insentif, ya, insentif sehingga secara tidak langsung dia juga akan menjaga lingkungannya, menjaga ekosistem yang ada. Gitu. Ya, masyarakat ikut mengelola. Ya. Jadi konsep-konsep pengelolaan dengan memberikan intensif ekonomi kepada masyarakat, ya, yang menjaga hutan itu menjadi pendorong masyarakat untuk melindungi sekaligus mungkin memanfaatkan, tapi memanfaatkan tentunya memanfaatkan bisa dari hasil hutannya. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga bisa diterapkan, ya. Untuk saat ini kan sudah mulai ada untuk ekowisata misalnya, ya. Ekowisata masyarakat sekitar ikut mengelola, misal. Ada tambahan income kalau ekowisata bisa diterapkan di wilayahnya, ya. Mungkin masyarakat sekitar bisa menyediakan apa ya? Atau mungkin kalau tempat wisata kan bisa jualan, gitu ya. Jualan ini juga akan bisa menambah income. Ya, kalau dijadikan sebagai ekowisata ya tentunya ada income yang masuk, ya, bagi masyarakat sekitar. Ya. Ada mungkin pungutan uang masuk untuk perawatan atau pengelolaan, ya, bisa menyediakan apa yang lainnya mungkin, ya. Intinya masyarakat bisa mendapatkan insentif dari hasil jasa tadi. Tuh. Jadi mungkin itu yang apa? Yang penting saat ini, ya. Jadi warga desa itu mendapatkan kompensasi, ya, dari imbal jasa yang tentunya dananya juga bisa dikelola oleh kelompok, ya. Kalau di desa ya mungkin masyarakatnya, ya, di sekitar situ. Kalau misalnya ada di Kalimantan kan sebetulnya ada bermacam-macam pohon yang eksotik, ya. Jadi kayu ulin. Nah, kayu ulin ini sekarang sudah menjadi tanaman yang langka, ya, yang dilindungi sekarang. Ya,
ada undang-undangnya, ya. Kayu ulin, kemudian kayu apa lagi yang sekarang memang sudah sangat sedikit. Kalau nggak dilindungi ya nanti lama-lama punah. Ya. Padahal untuk menumbuhkan tanaman menjadi pohon yang ukurannya cukup besar itu butuh tahun, bahkan ratusan tahun. Itu. Kalau tidak ada yang ikut menjaga di sini ya tentunya lama-lama menjadi punah. Ya, jadi ada beberapa contoh sebetulnya ya. Jadi ada kalau di suatu hutan ya mungkin dianggap hutan desa ya tentunya ada zona-zona yang termasuk zona lindung ataupun zona rehabilitasi. Ya, jadi sebetulnya kalau dengan adanya hutan-hutan yang bisa dikelola ya, oleh kita semua turut serta ya, termasuk ini juga bisa mengurangi ya, emisi karbon dioksida mungkin ya. Ini juga sehingga PBB itu sangat konsen dengan hal-hal seperti ini. Jadi untuk mekanisme pembayaran tentunya juga dengan cara-cara performance. Ya, jadi dana akan dibayar mengacu kepada kebutuhan pembiayaan terhadap pengelolaan tadi hutan desa misalnya. Ya, jadi sebetulnya tidak semata dinilai dari mungkin karbon tadi yang menjadi potensi, tetapi mungkin juga ada aspek lain yaitu apa? Biodiversitas, ya, dan juga bisa pengembangan mata pencaharian masyarakat juga bisa. Ya. Jadi dengan adanya masyarakat tadi ya bisa menyediakan jasa lingkungan ini ya tentunya pada jangka yang panjang ya ada keberlanjutan. Ya, jadi mekanisme dari mitra pengelolaan hutan desa itu ada di beberapa wilayah sekarang sudah mulai ya, jadi punya kewajiban untuk konservasi. Itu untuk sebetulnya untuk untuk pengelola hutan desa biasanya ini tidak diserahkan ke negara untuk kontribusi tadi ya. Jadi mekanismenya sebetulnya untuk saat ini ya tadi mungkin ada aturan-aturan yang baru yang masih disusun oleh pemerintah ya. Sehingga ini masih dalam persiapan juga ya. Jadi misalnya di Kalimantan ya, di Kalimantan itu karena memang hutan banyak di wilayah luar Jawa ya, jadi ada juga termasuk hutan kota ya. Hutan kota sebetulnya punya potensi yang sama ya. Dia juga merupakan suatu kawasan konservasi ex situ sebetulnya ya. Bisa dianggap seperti itu. Jadi upaya pelestarian di luar habitat asli ya ex situ itu ya. Ya terutama mungkin kalau hutan kota ya ambillah beberapa pohon-pohon atau jenis-jenis tumbuhan yang ada di Kalimantan kemudian ditanam di tengah kota misalnya menjadi
hutan kota. Ya, ini juga sudah dikembangkan di kota-kota di Kalimantan seperti Pontianak. Jadi setiap daerah ya itu sudah mulai melaksanakan ini. Jadi kalau di Kalimantan tadi ya Pontianak ya, Tanjung Pura ya, Universitas Tanjung Pura pun ikut berpartisipasi di sini ya. Dia mempunyai arboretum ya, jadi dia punya lokasi padang ilalang atau rumput peki ya. Sebetulnya ini tujuannya adalah untuk pelestarian plasma nutfah ya. Mungkin sekalian untuk menghijaukan kampus ya, menghijaukan kampus. Ya, jadi hutan-hutan kota ini juga bisa diterapkan sebetulnya baik di kampus ataupun di wilayah-wilayah kota yang apalagi kalau di Jakarta ya polusinya begitu besar sehingga ini pun perlu ya ada hutan di tengah kota gitu. Antaranya ya itu untuk mencegah emisi gitu ya, emisi CO2. Ya, jadi untuk untuk pemanfaatan jasa lingkungan ini tentunya tadi ya, artinya dia akan memberikan insentif kepada masyarakat atau pemilik tanah misalnya ya untuk mengelola tanah atau sumber daya alam mereka ya, sehingga dia bisa menghasilkan tadi jasa-jasa ekologis yang sustainable. Nah, ini juga perlu diterapkan. Itu ya tadi sudah disampaikan juga klasifikasi untuk jasa lingkungan tadi. Ya. Tentunya ini berdasarkan pada manfaat yang diperoleh oleh manusia tadi. Jadi sebetulnya itu ya, sekarang sudah mulai digalakkan tentang penyedia jasa lingkungan. Ya. Begitu, Bu, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan ya, untuk jasa lingkungan ini atau penyedia jasa lingkungan juga ya. Jadi tentunya penyedia harus bisa menjamin ya atau terlaksananya kegiatan yang tentunya berkontribusi terhadap penyediaan jasa lingkungan. Ya, tentunya ini juga harus disesuaikan dengan atau ada kesepakatan dalam perjanjian kontrak ya, pemanfaatan jasa lingkungan ini. Ya, jadi penyedia jasa lingkungan merupakan pihak yang diberikan kompensasi atau imbalan atau pembayaran di dalam mereka berkontribusi ya, dalam upaya tentunya penyediaan jasa lingkungan. Ya, sebetulnya tujuannya adalah itu ikut melestarikan lah, ikut menjaga, ikut mengelola, gitu ya, sehingga keanekaragaman hayatinya juga terjaga, kemudian kesejahteraan manusianya juga terpenuhi, ada manfaat, ada nilai. Kalau di
ekosistem atau keanekaragaman hayati tentunya tadi ada fungsinya tadi. Mungkin itu ya yang bisa Ibu tambahkan sedikit dari materi tadi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 4. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi apa ya wawasan ya bagi ini. Terus terang untuk materi-materi tentang jasa lingkungan ini kan baru diberikan di materi biokonservasi semester ini. Ya, kalau dulu materinya bukan itu, ya, bukan tentang jasa lingkungan belum diberikan. Ya, jadi ini termasuk materi yang baru ya tentang jasa lingkungan ini. Ya, kalau yang awal-awal Bu Utami itu ya materi-materi yang lama kemarin yang memang kalau di silabus apa sih silabus istilahnya selain silabus apa aduh Ibu kok sampai lupa. Hah? Apa istilahnya? Jadi pada silabus ya. Sekarang kan sudah ASIIN ya, ASIIN. Jadi ini untuk penilaian secara internasional untuk pembuatan apa itu? Silabus ya, silabus mata kuliah. Ya, jadi sekarang sudah disesuaikan ya karena ada penilaian nanti di tingkat internasional sehingga banyak materi-materi yang sudah kita sesuaikan ya, sesuaikan. Jadi mengapa sekarang untuk setiap mata kuliah mungkin harus mencantumkan PBS ya. PBS ya, problem apa sih PBS itu lupa Ibu. Ya pokoknya pemecahan masalah lah, solving ya. Jadi diharapkan mengapa ini menjadi tugas menjadi 50% ya. Kan Anda jadi kalau dulu kan cukup 20%. Ada yang 15%, ada yang 10% ya. Sekarang untuk kurikulum yang pembentukan silabus sekarang ya atau RPS ya, rencana pembelajaran semester ya, ini harus mengacu ke itu problem solving ya. Jadi termasuk tugas ya, bagaimana cara memecahkan suatu masalah ya, silakan didiskusikan dan seterusnya, itu termasuk di situ ya, sehingga nilai untuk tugas juga tinggi. Kira-kira saudara nanti kalau ada studi kasus seperti ini, apa yang bisa saudara solusi apa yang bisa saudara berikan misalnya, itu termasuk juga pemecahan suatu masalah. Ya, mungkin itu dulu ya materi untuk jasa lingkungan ini. Ibu akan upload nanti kalau sudah Ibu perbaiki ya, soalnya ini juga masih kacau ya, karena ini kan termasuk baru ya, materi baru, kemudian terlalu dekat, harusnya hari apa? Biokonservasi itu hari Rebo yang akan datang ya. Jadi Ibu hanya memberikan masukan sedikit ya tentang tambahan-tambahan tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Ya. Saya harap untuk kelompok 4 bisa mungkin Ibu izin ya nanti kalau
ada beberapa atau campuran dari materi-materi kelompok 4 ini Ibu upload di Kulon ya. Jadi Ibu izin dulu ke kelompok 4. Nanti Ibu akan tambahkan tadi yang Ibu sampaikan ya. Jadi sama-sama bisa diakses oleh seluruh mahasiswa ya, dari paparan kelompok 4, kemudian nanti ada tambahan dari akan Ibu tambahkan gitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa Ibu sampaikan hari ini ya, karena ini juga sudah malam, ini sudah lebih dari atau hampir jam 9. Nah, terus terang Ibu sangat capek hari ini, sangat amat capek ya. Jadi Ibu tadi pagi bangun jam 3, terus langsung tidak tidur, tidak istirahat sampai saat ini ya, karena tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan menguji, satu orang bisa 2,5 jam, 3 jam tadi sidang akhir ya. Jadi sidang akhir 3 orang. Jadi maghrib baru selesai tadi. Ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin banyak yang mungkin tadi terkendala juga, ternyata jaringan Ibu yang tadi salah ya. Maksudnya jelek sekali jaringan yang Ibu ambil. Jadi suara tidak masuk. Padahal Ibu persiapan mulai tadi setelah Isya jam 9.05 menit ya. Jam 19, jam 7.05 menit tadi Ibu sudah buka, tapi pantesan loading terus terlalu lama ya, sampai 15 menit itu buka MS itu nggak bisa-bisa. Baik, mungkin itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih kehadiran ya malam-malam pengganti mata kuliah ini. Ya, kemudian mudah-mudahan materi-materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4, kemudian ada tambahan sedikit komentar dari Ibu tadi, ya bisa membuka wawasan kita bersama tentang apa itu jasa lingkungan. Baik, saya akhiri untuk pertemuan malam ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.